Jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Kali ini saya mau sharing ya mengenai masalah menghidupkan mesin ya. Nah, masalahnya apa ya? Ketika kita menghidupkan mesin dengan engkol ya ini, mesin ini bisa nyala atau bisa hidup ya. Akan tetapi ketika kita menghidupkan mesin dengan electric starter ya, ini mesin tidak bisa hidup atau starternya tidak nyantol, padahal tenaga starternya kuat ya. Jadi istilahnya starternya ngelos ya, tidak nyantol pada mesin. Nah, ini akan kita bahas ya penyebabnya apa ya. Oke, kita ikuti ya. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu masalah cara kerja dari sistem starter elektrik ya. Jadi ini saya siapkan bongkaran dari beberapa bagian komponen elektrik starter ya. Di antaranya ini ya, ini adalah dinamo starternya. Kemudian ini roda gigi reduksi atau roda gigi perantara. Kemudian ini adalah roda gigi pada kopling starter. Jadi ini kopling starternya yang menempel pada ini magnet ya, magnet ya. Jadi bagian dari elektrik starter itu nanti ya pada akhirnya dia hasil putaran dari motor starter ini ya, akan memutar poros engkol ya. Nah, kita pelajari dulu cara kerjanya ya. Oke. Nah, kalau kita rakit secara sederhana seperti ini, rakitan dari motor sistem starter ya. Jadi ini starter, kemudian ada roda gigi perantara seperti ini. Nah, kemudian dia nempel pada roda gigi ini, yang nempel pada roda gigi pada magnet ya. Ya, kita lihat lebih dekat. Nah, seperti ini. Nah, cara kerjanya ketika motor starter ini berputar, nah, sehingga pinionnya ini akan menggerakkan ini roda gigi reduksi yang besar nih. Kemudian roda gigi yang reduksi yang besar ini karena jadi satu dengan roda gigi reduksi yang kecil ini ya. Nah, ini sehingga ketika roda gigi reduksi besar berputar, roda gigi reduksi kecil juga berputar. Kemudian roda gigi kecil berputar, dia akan memutar ini roda gigi yang nempel pada poros engkol ini, pada kopling starter ini ya, atau sering disebut dengan one way clutch starter ya. Dan one way clutch starter karena dia menempel pada magnet, dia akan memutar magnetnya yang terpasang pada poros engkol, sehingga poros engkolnya nanti akan berputar ya. Nah, itulah sekilas cara kerja dari sistem elektrik starter ya, yaitu bagian mekanismenya. Nah, sedangkan yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mutar starter, ternyata starternya loss ya. Jadi starternya berputar kuat tapi tidak nyantol pada mesin. Nah, ini adalah permasalahan yang berhubungan dengan ini, yang namanya ini one way clutch atau kopling starter ya. Nah, one way clutch, one way, satu jalan. Nah, kenapa disebut one way clutch atau kopling satu jalan ya? Karena ini
kita lihat ya, kita pasang dulu kerja dari kopling ini ya. Nah, dia hanya akan berputar jika diputar ke arah kanan ini ya. Ini kalau saya putar ke arah kanan dia mati, hingga magnetnya ikut mutar ya. Tapi kalau saya putar ke kiri, nah ini putar ke kiri, magnetnya diam ya. Jadi kalau saya putar kiri dia los, saya putar kanan berarti dia nyantol ya. Nah, inilah kerja dari one way clamp yang normal ya. Nah, jika one way clamp ini bekerja tidak normal ya, maka bisa terjadi misalnya ketika diputar kanan nih ya, posisinya seperti ini bisa berputar, saya putar kiri pun nanti magnetnya ikut berputar, berarti itu one way nya juga ada yang bermasalah. Nah, begitu juga ketika saya putar kiri misalnya los, saya putar kanan juga los, berarti koplingnya juga bermasalah. Nah, jadi ketika kita nyetater dan tidak nyantol atau los, itu sebenarnya ini one way clampnya dia los, dia tidak nyantol seperti ini. Nah, itulah yang menyebabkan ya kenapa ketika kita nyetater terjadi loss ya. Jadi yang bermasalah adalah di bagian koplingnya ini ya, bagian kopling. Nah, kalau kita pelajari sekilas di kopling itu di sini ada peluru ya, peluru dimana di belakangnya dia ada pegasnya. Jadi peluru itu atau roller ini bisa posisinya mundur ya, ini. Nah, ini mundur, kemudian bisa maju. Jadi kalau ketika ditekan ya dia mundur, ketika tidak ditekan dia maju. Nah, ketika maju inilah dia nempel ke poros ini ya, ke poros dari roda gigi ini ya, sehingga ketika dia maju ke depan peluru-pelurunya dia akan menghubungkan ini kopling starter, ini magnet kopling starter, kemudian ini poros roda gigi one way clamp ini ya, ini, sehingga ketika roda gigi ini berputar, koplingnya ikut berputar, magnetnya juga ikut berputar. Nah, bagaimana ketika posisi mesin sudah hidup? Nah, ketika posisi mesin sudah hidup ini ya, ketiga peluru ini tuh dua ya, dia akan terlempar karena gaya sentrifugal ya, terlempar keluar sehingga dia menjauh ya, menjauh seperti ini, mengalahkan tekanan pegas yang ada di belakang, sehingga dia nanti loss ya, nanti loss ketika berputar, mesin sudah berputar, sehingga motor starter ini ketika dia tidak dioperasikan dia tidak ikut berputar. Nah, kerusakan dari kopling ini ya, ini biasanya masalah ini, terutama masalah pegas yang di dalam ya, gasnya mungkin dia tekanannya lemah sehingga dia tidak mampu lagi menekan peluru ini dengan maksimal, sehingga mengakibatkan putarannya ini loss ya, putarannya loss, sehingga itu tadi ketika di starter tidak nyantol. Nah, bisa yang rusak itu gasnya terutama ya, dan atau sini ya, ini sudah lubang, jadi gasnya di dalam situ, dia karena terdorong terus dia platnya bisa rusak ya, sehingga gasnya sendiri posisinya makin mundur
sehingga tekanan gas ke dalamnya berkurang. Oke bro, itu tadi sekedar sharing ya, mengapa motor starter itu ya, mengapa kita ketika menghidupkan mesin dengan engkol bisa hidup, tapi dengan starter yang kuat tidak nyantol sehingga mesin tidak bisa hidup. Itu tadi sebabnya adalah karena kondisi dari one way clutch-nya sudah bermasalah. Oke, untuk bongkar pasang atau penggantian part one way clutch akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Oke, semoga bermanfaat. See you.